Hari itu, setelah beberapa minggu menikah, Rere mulai merasakan getirnya hidup sebagai menantu keluarga Abizar. Abizar sendiri adalah pria sederhana, penyayang, tapi sayangnya ia lahir dari keluarga yang keras kepala, terutama ibunya, Bu Ajeng. Sejak awal, Bu Ajeng tidak pernah benar-benar merestui pernikahan mereka. Bagi Bu Ajeng, Rere hanyalah gadis miskin yang numpang hidup di keluarga mereka. "Rere." Suara Bu Ajeng terdengar lantang dari ruang tamu. Rere yang sedang menyiapkan teh di dapur langsung bergegas keluar. "Iya, Bu." Begitu sampai, matanya bertemu dengan tatapan tajam sang mertua. "Teh ini basi. Masa jadi istri nggak bisa nyeduh teh yang enak? Dari keluarga miskin, pantas aja kebiasaannya kayak gini." "Apa-apa seadanya," Bu Ajeng mendesis sambil mendorong gelas teh ke meja. Rere menelan ludah, mencoba menahan hatinya yang perih. "Maaf, Bu, saya bikin ulang." "Hah? Maaf, maaf, maaf. Itu aja yang kamu bisa. Kalau bukan karena Abizar nekat, gak mungkin saya biarkan anak saya nikah sama orang kayak kamu. Dasar gak tahu malu, numpang hidup." Rere tersenyum kaku, menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu, ketika Abizar pulang kerja, Rere berusaha bercerita. "Mas, aku capek. Bu Ajeng selalu marah, selalu hina aku. Aku udah berusaha sabar, tapi..." "Sudahlah, Rere." Abizar memotong dengan suara datar. "Ibu itu orang tua. Kamu harus sabar. Jangan banyak ngeluh." "Tapi, Mas, aku manusia. Aku sakit hati dengar semua kata-katanya." Abizar terdiam, lalu menarik napas panjang. "Kamu jangan bikin masalah besar. Ibu pasti ada alasannya. Lagian, dia nggak salah juga. Kamu kan memang dari keluarga biasa aja. Ibu cuma takut aku salah pilih." Rere tercekat. Kata-kata itu seperti pisau menancap di dadanya. Jadi, bahkan suaminya sendiri pun mulai terpengaruh omongan sang ibu. Keesokan paginya, hujan deras mengguyur. Rere hendak menjemur pakaian yang masih basah, tapi Bu Ajeng sudah duluan bersuara. "Rere, jangan jemur di sini. Rumah ini bukan milik kamu. Kamu pikir ini kampungmu? Segala dicampur aduk. Astaga, apa Abizar nggak bisa cari istri yang lebih pantas?" "Bu, saya cuma mau jemur." "Diam," bentak Bu Ajeng. "Kamu kalau mau jemur, jemur aja dirimu sendiri biar cepat kering. Biar nggak numpang hidup di rumah orang. Dasar tak tahu diri." Rere tercekat, bibirnya bergetar. Tapi kali ini, ia menatap lurus pada mertuanya. "Saya memang miskin, Bu. Saya sadar. Tapi saya menikah dengan Abizar bukan buat numpang. Saya istri, saya berhak ada di sini." Ucapan itu membuat Bu Ajeng terbelalak. Wajahnya memerah. Dan tepat saat itu, Abizar muncul di depan pintu, wajahnya kaku melihat keduanya berhadapan. Hari-hari setelah pertengkaran dengan Bu Ajeng, membuat Rere semakin belajar menahan diri. Meski sering dihina, ia tetap berusaha sabar. Baginya, yang terpenting adalah rumah tangganya bersama Abizar tetap utuh. Ia mencintai suaminya sepenuh hati, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Setiap pagi, Rere tetap menyiapkan sarapan, menyetrika baju kerja Abizar, dan menunggu kepulangannya di malam hari. Namun, entah sejak kapan, Abizar mulai berubah. Tatapannya dingin, suaranya tak lagi hangat, dan ia sering pulang larut malam tanpa kabar. Suatu malam, Rere memberanikan diri bertanya, "Mas, kok akhir-akhir ini pulang selalu larut? Kamu capek ya di kantor?" Abizar melepas dasinya tanpa menoleh. "Kerjaan lagi banyak." "Jangan banyak tanya, Rere. Aku capek. Tapi, dulu kamu selalu cerita apapun ke aku. Sekarang, kayaknya aku nggak lagi jadi tempatmu berbagi." "Rere," suara Abizar meninggi. "Kamu itu istri, tugasmu yang ngurus rumah. Jangan ikut campur urusan aku di luar. Jangan bikin aku tambah pusing." Ucapan itu menusuk hati Rere. Ia hanya bisa terdiam, menyembunyikan air matanya di balik senyum tipis. Rere tahu, jika terus larut dalam kesedihan, ia akan hancur. Maka, diam-diam ia mulai mencari cara untuk berdiri di atas kakinya sendiri.
Dengan keterampilan sederhana yang dimilikinya, ia mulai membuat kue basah untuk dititipkan di warung dekat rumah. Awalnya, hasilnya kecil, hanya cukup untuk belanja harian. Tapi sedikit demi sedikit, usaha itu berkembang. Rere menabung diam-diam, bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan bersama Abizar. Suatu sore, ketika Rere sibuk mengemas pesanan kue, Bu Ajeng muncul di dapur dengan wajah masam. "Heh, kamu bikin apa ini? Kue? Hah, jadi istri kok malah dagang? Kamu kira rumah saya ini pasar?" "Maaf, Bu. Saya cuma coba bantu sedikit, biar bisa, ya, meringankan beban Mas Abizar." "Beban?" Bu Ajeng menatap sinis. "Kamu itu beban terbesar Abizar. Kalau kamu nggak ada, anak saya bisa dapat istri kaya, bisa hidup enak. Lah sekarang, cuma dapat kamu, istri miskin yang sok-sokan cari duit receh." Rere menahan tangis. Tangannya bergetar saat membungkus kue. Ia ingin menjawab, tapi memilih diam. Malamnya, Rere mencoba bercerita pada Abizar. "Mas, aku sekarang bikin kue, titip di warung. Alhamdulillah laku, Mas. Aku bisa bantu keuangan kita." Namun, bukannya senang, Abizar malah mendengus. "Kamu dagang kue? Rere, kamu jangan bikin malu. Istri pegawai seperti aku masa kerjaannya jualan kue keliling? Kamu nggak mikirin nama baik aku?" Rere tercekat. "Tapi Mas, aku cuma ingin bantu. Uangku juga nanti buat kita. Buat masa depan." "Udah, aku nggak mau dengar lagi. Kalau aku bilang berhenti, ya berhenti. Jangan bikin aku tambah muak." Kata muak itu membuat Rere seakan kehilangan napas. Ia menatap suaminya, mencari seberkas cinta di matanya, tapi yang ia temukan hanya dingin yang menusuk tulang. Hari-hari berlalu, Abizar semakin sering pulang larut malam. Bahkan kadang tak pulang sama sekali dengan alasan lembur. Rere tahu, ada yang disembunyikan suaminya. Tapi ia terlalu takut untuk bertanya lebih jauh. Yang ia lakukan hanyalah terus berdoa, terus bekerja keras, dan terus bersabar. Sementara itu, bisnis kuenya makin berkembang. Beberapa tetangga mulai memesan untuk acara hajatan. Tabungannya perlahan bertambah, meski Abizar sama sekali tak peduli. Di satu sisi, Rere bangga dengan usahanya. Di sisi lain, hatinya terus terkoyak oleh sikap dingin suaminya yang semakin menjauh. Hari itu, suasana rumah keluarga besar Abizar ramai. Rere heran, karena ia tidak pernah tahu akan ada acara besar. Ia hanya diberitahu oleh Bu Ajeng untuk dandan rapi dan jangan bikin malu. Dengan hati penuh tanya, Rere menyiapkan dirinya sebaik mungkin. Gaun sederhana ia kenakan, wajahnya dipoles tipis dengan bedak yang ia beli dari hasil keuntungan kuenya. Ia ingin terlihat pantas di mata keluarga besar Abizar, meski selama ini selalu dianggap remeh. Namun, begitu ia turun ke ruang tamu, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di sana, berdiri seorang wanita anggun dengan gaun mahal berkilauan, rambutnya tertata indah, wajahnya cantik dengan riasan sempurna. Di sampingnya, Abizar, suaminya, dengan senyum lebar di wajah. "Perkenalkan," kata Bu Ajeng dengan bangga, "ini Cynthia, istri Abizar yang baru. Menantu saya yang sesungguhnya, yang lebih pantas jadi bagian keluarga ini." Ruangan mendadak sunyi. Rere merasa kepalanya berputar. Kata-kata itu seperti petir menyambar di siang bolong. Ia menatap Abizar, berharap sang suami membantah, menjelaskan, membelanya. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah dingin tanpa penyesalan. "Bu," suara Rere bergetar. "Apa maksudnya ini? Mas, apa benar?" Abizar menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Iya, Rere. Aku menikah lagi. Cynthia, dia bisa melengkapi hidupku. Dia lebih cocok." "Cocok?" Suara Rere tercekat. "Jadi aku ini apa? Aku ini cuma pelengkap? Aku ini cuma beban, gitu?" Cynthia tersenyum tipis, elegan namun menusuk. "Rere, jangan salah paham. Aku datang bukan untuk merebut. Aku hanya ingin jadi pendamping yang baik untuk Abizar. Lagian,
Keluarga sebesar ini memang butuh wanita yang bisa menyesuaikan diri. Kamu kan, ya, kamu sendiri tahu, kamu terlalu sederhana. Kalimat itu, meski diucapkan dengan lembut, lebih tajam dari belati. Bu Ajeng menambahkan dengan nada lantang, "Nah, inilah menantu yang saya banggakan. Cantik, pintar, berpendidikan, keluarga terhormat. Bukan kayak kamu, Rere, yang miskin, gak ada latar belakang, bikin malu saja. Mulai sekarang, jangan harap kamu dipandang di keluarga ini. Kamu itu cuma numpang nama." Suara tawa kecil beberapa kerabat membuat pipi Rere panas. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi lidahnya keluh. Air matanya menetes, membasahi pipi. Ia menunduk, meremas ujung bajunya. "Mas," ucapnya dengan suara hampir tak terdengar. "Aku mencintaimu. Aku sabar. Aku berusaha kuat, aku bahkan berjuang keras buat bantu kamu. Kenapa? Kenapa kamu tega?" Abizar menoleh, namun hanya sebentar. Tatapannya datar. "Rere, cinta aja nggak cukup. Hidup ini butuh lebih. Aku harus realistis." Di hadapan semua keluarga besar, Rere dipermalukan. Seolah-olah ia hanyalah noda yang harus dihapus. Cynthia meraih tangan Bu Ajeng dengan senyum penuh kemenangan. Sementara Bu Ajeng menepuk tangan menantunya yang baru dengan bangga. Mulai sekarang, keluarga ini punya menantu yang sesungguhnya. "Rere, anggap saja kamu cuma kebetulan pernah ada." Rere tak mampu menahan tangis. Ia berlari ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, menekuk wajah dengan kedua tangannya. Dadanya sesak, suaranya tercekat. Di dalam kesunyian itu, hanya satu kalimat yang terucap dari bibirnya, dengan suara bergetar, penuh luka. "Ya Allah, kalau ini jalan MU, beri aku kekuatan untuk bertahan. Jangan biarkan aku hancur di hadapan mereka." Tak ada yang tahu, bahkan Abizar sekalipun, bahwa di balik kesederhanaannya, Rere sebenarnya menyimpan rahasia besar. Ya, diam-diam, Rere adalah CEO sekaligus pendiri dari sebuah perusahaan besar di bidang kuliner dan catering modern yang namanya mulai melejit di kota. Bisnis kue kecil yang ia bangun dulu hanyalah langkah awal. Dengan kecerdikan, kerja keras, dan relasi yang ia jalin tanpa gembar-gembor, Rere membangun jaringan. Restoran dan toko rotinya kini tersebar di beberapa kota, dengan ratusan karyawan di bawah naungannya. Namun Rere memilih tetap hidup sederhana di rumah Abizar. Ia tidak ingin kesuksesan membuatnya kehilangan pijakan, meskipun di rumah itu, ia hanya dipandang rendah. Suatu hari, perusahaan Rere membuka lowongan besar-besaran untuk posisi strategis. Banyak pelamar berdatangan, termasuk seorang wanita yang tak pernah ia sangka, Cynthia. Dengan percaya diri, Cynthia melangkah ke lobi kantor megah itu. Ia mengenakan setelan elegan, sepatu berkilau, dan aroma parfum mahal. "Hah? Ini baru perusahaan kelas atas. Pantas aja banyak orang antre kerja di sini," gumamnya sambil tersenyum sombong. Ia sama sekali tak tahu siapa sosok di balik perusahaan itu. Hari wawancara tiba. Cynthia duduk dengan penuh percaya diri, menunggu dipanggil masuk ke ruang direksi. Namun, ketika pintu terbuka dan ia melihat siapa yang duduk di kursi pimpinan, darahnya seolah berhenti mengalir. Di sana, dengan setelan jas hitam sederhana, riasan tipis, dan aura berwibawa yang tak terbantahkan, duduklah Rere. "Selamat pagi, Cynthia," sapa Rere dengan senyum tenang, namun matanya menusuk tajam. "Silakan duduk." Cynthia tercekat. Tangannya gemetar saat menarik kursi. "Rere, kakakmu, maksudku, Ibu Rere, kamu di sini?" Rere tersenyum tipis. "Ya, aku di sini, tapi bukan sekadar ada di sini. Aku pemilik sekaligus CEO perusahaan ini. Jadi, kamu datang ke tempatku, melamar kerja padaku." Ruangan hening. Detik jam dinding terdengar begitu jelas. Cynthia menelan ludah, wajahnya pucat. Rere melanjutkan dengan nada tenang, tapi setiap katanya bagaikan cambuk. "Kamu ingat, dulu kamu berdiri di depanku, menyombongkan diri karena merasa lebih pantas jadi istri Abizar? Kamu ingat bagaimana kamu dan ibu mertua mempermalukan aku di depan keluarga besar? Dan sekarang, lihatlah siapa yang ada di kursi pewawancara,
dan siapa yang duduk di kursi pelamar. Cynthia menunduk, wajahnya merah padam. Semua keangkuhan yang biasa ia tunjukkan lenyap seketika. Aku nggak tahu, Rere. Aku kira, kamu cuma perempuan miskin yang numpang hidup, begitu? Rere memotong dengan dingin. Ya, itu memang yang selalu kalian anggap. Tapi kenyataannya berbeda, kan? Cynthia mencoba tersenyum memelas. Tapi, kita kan sekarang keluarga, Rere. Aku hanya ingin cari pengalaman kerja. Siapa tahu, kita bisa saling dukung. Rere menatapnya tajam, lalu tertawa kecil. Keluarga? Lucu sekali. Keluarga macam apa yang menjatuhkan, menghina, dan menginjak harga diri orang lain? Kamu datang ke sini bukan sebagai ipar atau menantu kesayangan Bu Ajeng. Kamu datang ke sini sebagai pelamar kerja. Dan di kursi itu, aku CEO MU, bukan saudaramu. Cynthia terdiam, tubuhnya kaku, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Beberapa staf HR yang menyaksikan dari belakang ruangan saling berbisik. Mereka mulai paham, rupanya kisah antara CEO mereka dan wanita ini punya sejarah panjang. Rere bersandar ke kursinya, menyilangkan tangan. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Cynthia, aku akan tanya sekali. Apa yang bisa kamu tawarkan untuk perusahaan ini, selain kesombongan dan gengsi? Cynthia tergagap, kehilangan kata. Untuk pertama kalinya, wanita yang selalu merasa lebih unggul itu benar-benar ciut di depan Rere. Dan saat wawancara usai, Cynthia keluar dengan langkah gontai, wajah tertunduk. Semua arogansinya lenyap. Sementara itu, di dalam ruang direksi, Rere menatap keluar jendela gedung tinggi dengan tatapan kosong. Ada kepuasan kecil karena kebenaran akhirnya terbongkar, tapi juga ada perih di hatinya. Ia bergumam pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Sekarang mereka tahu siapa aku sebenarnya. Tapi entah, apakah Abizar pun siap menerima kenyataan ini. Beberapa minggu setelah kejadian wawancara itu, perusahaan Rere mengadakan sebuah acara besar. Perayaan ulang tahun ke-5 perusahaan sekaligus launching cabang baru. Semua pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat hadir. Gedung megah itu penuh dengan tamu undangan berpakaian glamor. Lampu kristal bergemerlapan, karpet merah terbentang hingga ke panggung utama. Di antara para tamu, ada keluarga Abizar. Mereka datang bukan karena Rere, melainkan karena undangan resmi yang diterima Bu Ajeng. Ia menyangka, ini hanyalah acara bisnis besar tempat ia bisa bergaul dengan orang-orang kaya. Bu Ajeng melangkah dengan penuh percaya diri, menggandeng Cynthia yang tampil anggun dalam gaun berkilau. Abizar mengikuti dari belakang, wajahnya tenang tapi ada rasa canggung. Wah, ini acara pasti mewah sekali. Untung kita datang. Siapa tahu bisa nambah relasi, kata Bu Ajeng sambil melirik sekeliling dengan tatapan sombong. Cynthia tersenyum penuh percaya diri. Iya, Bu. Acara besar begini pasti dihadiri orang-orang hebat. Kita harus duduk di barisan depan. Mereka belum tahu siapa sosok utama yang akan tampil malam itu. Musik berhenti. MC naik ke panggung, suaranya lantang. Hadirin yang terhormat, mari kita sambut sosok luar biasa, pemimpin visioner, CEO dari perusahaan ini, Ibu Rere Putri Anggraini. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Semua mata tertuju ke arah tangga panggung. Dan di sanalah, Rere muncul. Dengan gaun elegan berwarna biru tua, sederhana namun berkelas, ia berjalan anggun ke atas panggung. Senyumnya tenang, auranya memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Bu Ajeng sontak terbelalak. Mulutnya terbuka, tak bisa berkata apa-apa. Cynthia pucat pasi, sementara Abizar hanya bisa menatap dengan mata melebar, seolah tak percaya dengan kenyataan di depannya. Rere berdiri di podium, suaranya jernih dan penuh keyakinan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan perusahaan ini. 5 tahun lalu, saya memulai semuanya dari nol. Dari dapur kecil, dari kue sederhana. Banyak yang meremehkan, banyak yang meragukan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini dengan rasa syukur karena kerja keras dan doa tidak pernah mengkhianati hasil. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menembus hati Bu Ajeng dan Cynthia. Karena mereka tahu,
Dulu merekalah yang paling sering meremehkan Rere. Rere menambahkan dengan tatapan berkeliling. Dan bagi saya, kesuksesan bukan soal harta atau gelar. Kesuksesan adalah ketika kita bisa tetap berdiri tegak meski dihina, tetap tersenyum meski diremehkan, dan tetap berjuang meski dijatuhkan. Sorak tepuk tangan menggema lagi. Selesai pidato, para tamu menghampiri Rere, menyalaminya dengan penuh hormat. Sementara itu, di barisan kursi, Bu Ajeng gemetar. Ia berbisik ke Abizar. "Zar, jangan bilang, istrimu itu CEO di sini?" Abizar hanya bisa menunduk. Suaranya serak. "Iya, Bu. Itu Rere, istriku, yang selama ini kita remehkan." Cynthia menelan ludah, wajahnya merah padam. Semua kesombongannya runtuh. Tak lama, Rere berjalan menghampiri mereka. Senyumnya tenang, tapi matanya menusuk. "Selamat malam, Bu, Mas Abizar, dan Cynthia." Bu Ajeng berusaha tersenyum kaku. "Rere, jadi, ini semua, kamu yang punya?" Rere mengangguk ringan. "Iya, Bu. Saya pendiri sekaligus CEO perusahaan ini. Mohon maaf, saya belum sempat cerita. Saya pikir, biarlah orang menilai saya dari ketulusan, bukan dari harta atau jabatan." Cynthia cepat-cepat menunduk. "Rere, aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau kamu." Rere memotong dengan suara lembut tapi tegas. "Tidak perlu minta maaf padaku, Cynthia. Kalau kamu benar-benar tulus, kamu tidak akan memperlakukan orang lain rendah hanya karena status atau harta. Ingat, roda itu berputar. Hari ini kamu merasa di atas, tapi besok, bisa jadi kamu yang ada di bawah." Cynthia membeku, tak bisa membalas. Abizar menatap Rere dengan wajah penuh penyesalan. "Rere, aku salah. Aku nggak tahu selama ini kamu." Rere menatapnya tajam. "Kamu nggak salah karena nggak tahu, Mas. Kamu salah karena nggak pernah percaya. Kamu lebih percaya kata-kata orang lain daripada hatimu sendiri. Dan itu, luka yang nggak bisa dihapus begitu saja." Abizar terdiam, tertunduk dalam rasa malu. Bu Ajeng menunduk, untuk pertama kalinya kehilangan kata-kata. Sementara Rere berdiri tegak, elegan, menunjukkan pada mereka bahwa wanita yang pernah dihina, diremehkan, dan dipermalukan kini berdiri jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Sejak malam pesta perusahaan itu, hidup Abizar dan keluarganya berubah drastis. Semua topeng yang selama ini mereka pakai runtuh. Mereka sadar, wanita yang dulu dianggap remeh, hina, tak pantas, sebenarnya jauh lebih tinggi derajatnya daripada mereka bayangkan. Abizar pulang malam itu dengan hati kacau. Ia duduk lama di teras rumah, menatap kosong ke arah jalan. Cynthia yang duduk di sampingnya pun tak berani bicara. "Kenapa kamu diam aja, Zar?" tanya Cynthia dengan hati-hati. Abizar menghela napas panjang. "Aku nggak habis pikir. Selama ini aku sibuk cari yang lebih. Padahal yang terbaik sudah ada di sisiku sejak dulu." Cynthia menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya, karena ia tahu yang dimaksud adalah Rere. Keesokan harinya, Abizar memberanikan diri menemui Rere di kantornya. Ia datang tanpa janji, hanya nekat masuk ke lobi gedung tinggi itu. Para staf mengenali wajahnya, suami CEO. Namun kini mereka memandang dengan tatapan berbeda, antara kasihan dan meremehkan. Di ruang direksi, Rere menatap Abizar dengan dingin. "Kenapa datang, Mas?" Abizar mencoba tersenyum kaku. "Aku cuma pengen ketemu kamu. Aku kangen, Rere." Rere tertawa kecil, getir. "Kangen? Kata itu sudah basi buatku, Mas. Kamu lupa berapa lama aku kangen sama perhatianmu, tapi yang aku dapat cuma dingin dan hinaan." "Rere, aku menyesal." Abizar meraih tangan istrinya, tapi Rere cepat menariknya. "Jangan sentuh aku. Menyesal itu gampang, Mas. Tapi luka yang kamu tinggalkan gak bisa sembuh hanya dengan satu kata maaf." Abizar tertunduk. Dadanya sesak. Di sisi lain, rumah tangga Abizar dengan Cynthia ternyata tak seindah yang dikira. Cynthia mulai merasa Abizar bukanlah pria mapan yang bisa memberinya kenyamanan. Apalagi,
Kini semua orang tahu betapa berharganya Rere. Suatu malam, Cynthia menatap suaminya dengan kesal. Abizar, kamu sadar nggak? Sekarang orang-orang malah menghina aku karena mereka tahu aku cuma istri kedua. Semua orang bandingin aku sama Rere. Aku capek. Abizar mendengus, suara meninggi. Lalu mau gimana? Kamu kan yang dulu mau nikah sama aku. Ya, karena aku kira kamu bisa kasih aku hidup yang layak. Tapi ternyata, aku malah hidup di bawah bayang-bayang istri pertamamu. Kamu sadar nggak, Zar? Aku ini nggak lebih dari bayangan Rere. Kata-kata itu membuat Abizar terdiam. Dadanya semakin hancur. Untuk pertama kalinya, ia merasakan pahitnya ditinggalkan harga diri. Sementara itu, Bu Ajeng pun mulai merasakan buah dari kesombongannya. Beberapa kerabat yang dulu ikut menertawakan Rere kini menjauhi keluarga Abizar. Mereka lebih memilih menjilat Rere, sang CEO sukses. Di ruang tamu, Bu Ajeng menangis diam-diam. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Ya Allah, apa aku terlalu jahat sama Rere? Kenapa aku buta sampai nggak bisa lihat ketulusan menantuku sendiri? Namun egonya masih besar. Ia belum sanggup datang langsung meminta maaf. Suatu hari, Abizar kembali datang ke rumah Rere. Kali ini, ia benar-benar nekat. Rere baru pulang dari perjalanan bisnis. Saat membuka pintu, ia mendapati Abizar berdiri di teras. Wajahnya lusuh, matanya sembab. Masih ada apa lagi, Mas? Tanya Rere dengan suara datar. Rere, izinkan aku bicara sekali saja. Aku sadar, aku sudah hancurkan hatimu. Aku pilih ibu dan Cynthia di atas kamu. Aku terlalu bodoh. Tapi aku masih mencintaimu, Rere. Aku mohon, beri aku kesempatan. Air mata menggenang di mata Abizar. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan istrinya. Rere terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Mas, cinta tanpa hormat itu nggak ada artinya. Kamu bilang cinta, tapi kamu biarkan aku diinjak, dihina, dipermalukan. Kamu tahu rasanya? Itu bukan cinta, Mas. Itu penyiksaan. Abizar terisak. Aku tahu, aku sadar sekarang. Tapi tolong, Rere, aku mohon. Rere menatapnya dengan getir. Terlambat, Mas. Luka ini sudah terlalu dalam. Lalu ia menutup pintu perlahan, meninggalkan Abizar yang terisak di teras sendirian. Malam itu, Rere menangis di kamarnya. Ia masih mencintai Abizar, tapi luka di hatinya terlalu besar. Ia bergumam lirih. Ya Allah, jika dia bukan takdirku, beri aku kekuatan untuk melepaskannya. Sementara di rumah sebelah, Abizar hancur, Cynthia resah, dan Bu Ajeng menangis dalam penyesalan. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan betul apa artinya kehilangan Rere, wanita yang dulu mereka remehkan, tapi kini justru berdiri jauh di atas mereka. Hari itu, udara terasa berat. Setelah melewati malam-malam panjang dengan air mata, doa, dan pertimbangan, Rere akhirnya mengambil keputusan besar, menggugat cerai Abizar. Ia tak lagi bisa bertahan dalam rumah tangga yang hanya menyisakan luka. Cintanya terlalu sering diinjak. Harga dirinya terlalu sering ditelanjangi. Rere melangkah ke kantor pengacara dengan wajah tenang, meski hatinya bergemuruh. Bu Rere, sapa pengacara itu hormat, apakah Anda sudah yakin dengan keputusan ini? Rere menarik napas panjang. Saya sudah sabar bertahun-tahun. Tapi kesabaran saya sudah cukup. Saatnya saya berdiri untuk diri saya sendiri. Ya, saya mau gugat cerai Abizar. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga Abizar, Bu Ajeng, dan Cynthia. Apa? Teriak Bu Ajeng histeris di ruang tamu. Rere mau gugat cerai anakku? Berani-beraninya dia. Cynthia menambahkan dengan nada sinis, biarlah, Bu. Toh kalau cerai, Zar jadi milik saya seutuhnya. Tapi wajah Abizar pucat pasi. Tangannya gemetar saat memegang surat gugatan. Rere, kamu benar-benar tegas sama aku. Hari sidang tiba. Ruang pengadilan dipenuhi suasana tegang. Abizar duduk dengan wajah lusuh, sementara Cynthia dan Bu Ajeng ikut hadir dengan tatapan penuh kebencian. Rere masuk dengan langkah anggun,
mengenakan blazer hitam sederhana. Semua mata tertuju padanya. Hakim membuka sidang. Ibu Rere Putri Anggraini, apa alasan Anda mengajukan gugatan cerai? Rere berdiri, suaranya tenang tapi penuh luka. Yang mulia, saya menggugat cerai karena suami saya telah mengkhianati janji pernikahan. Ia menikah lagi tanpa izin, membiarkan saya dihina oleh keluarganya, bahkan menolak segala pengorbanan saya. Tidak ada lagi kepercayaan dan rasa hormat dalam rumah tangga ini. Saya hanya mempertahankan nama di atas kertas. Hakim mengangguk. Semua hadirin terdiam. Saat giliran kuasa hukum Rere berbicara, sebuah fakta mengejutkan diungkap. Yang mulia, kami juga mengajukan permohonan pembagian harta gonogini. Perlu diketahui, rumah yang saat ini ditempati tergugat, kendaraan yang dipakainya, bahkan modal awal usaha yang dikelola keluarga tergugat, semuanya berasal dari dana penggugat, Ibu Rere. Kami memiliki bukti transfer, akta notaris, dan dokumen pendukung. Ruangan gaduh. Bu Ajeng ternganga. Apa? Jadi semua ini punya Rere? Cynthia pucat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sementara Abizar menunduk, wajahnya makin pucat. Ia sadar, semua kenyamanan yang selama ini ia nikmati ternyata bukan hasil kerja kerasnya, melainkan pengorbanan Rere yang ia abaikan. Hakim mengetukkan palu, menenangkan suasana. Jika benar demikian, maka hak atas rumah, mobil, dan aset lain akan kembali kepada penggugat. Tergugat tidak berhak menguasai fasilitas tersebut. Bu Ajeng langsung berdiri, berteriak. Tidak adil. Semua ini milik anak saya. Kami yang tinggal di rumah itu. Rere menoleh, menatap Bu Ajeng dengan tajam namun tetap tenang. Maaf, Bu. Saya dulu dianggap numpang hidup. Tapi ternyata, yang menumpang selama ini adalah keluarga Bu. Suasana ruang sidang mendadak hening. Kalimat itu menampar keras, jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Usai sidang, Abizar mencoba mengejar Rere di halaman pengadilan. Rere, tolong, jangan ambil semua ini. Rumah itu tempat aku dan ibu tinggal. Jangan begitu kejam. Rere menoleh, matanya berkaca-kaca tapi suaranya dingin. Aku tidak kejam, Mas. Aku hanya mengambil hakku yang selama ini kalian injak. Kamu pilih orang lain di atas aku, sekarang hadapi konsekuensinya. Abizar terdiam, tak mampu berkata-kata. Cynthia hanya bisa menggertakkan gigi, sementara Bu Ajeng menangis, wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya, Rere berjalan pergi bukan dengan kepala tertunduk, melainkan dengan kepala tegak. Wanita yang dulu dipermalukan, kini meninggalkan mereka dengan martabat utuh dan kemenangan di tangannya. Hari itu, kabar besar tersebar luas di antara tetangga, kerabat, bahkan rekan bisnis. Keluarga Abizar jatuh miskin seketika. Rumah mewah yang selama ini mereka tinggali ternyata bukan milik mereka, melainkan milik Rere, wanita yang selalu dihina sebagai penumpang hidup. Mobil yang biasa dikendarai Abizar pun ditarik perusahaan leasing, karena semua cicilan ternyata dibayarkan dari rekening Rere. Bisnis kecil yang dulu mereka banggakan pun ikut ambruk, karena modal dan jaringan pemasoknya ternyata seluruhnya berasal dari hubungan bisnis Rere. Begitu Rere menarik tangannya, semua investor, supplier, dan pelanggan langsung menutup pintu. Kehidupan baru, tanpa kemewahan. Suasana rumah mewah itu menjadi mencekam sejak keputusan pengadilan final dibacakan. Rere berhak penuh atas rumah dan aset. 1 minggu setelah keputusan keluar, sebuah truk pengangkut barang datang. Petugas keamanan perusahaan Rere ikut mengawasi. Silakan, Pak, Bu. Keluarga Anda harus segera mengosongkan rumah ini. Sesuai keputusan pengadilan, hak kepemilikan resmi kembali ke Ibu Rere Putri Anggraini, ucap seorang petugas dengan sopan tapi tegas. Bu Ajeng meraung, berpegangan pada sofa empuk yang selama ini jadi kebanggaannya. Tidak, rumah ini milik keluarga saya. Kami yang tinggal di sini. Kalian tidak bisa seenaknya mengusir kami. Petugas hanya menggeleng. Mohon maaf, Bu, kami hanya menjalankan keputusan hukum. Silakan bawa barang pribadi, tapi properti utama tetap di sini. Cynthia menangis panik, menarik koper dan tas bermerek yang tersisa. Zar, lakukan sesuatu.
Kita nggak bisa tinggal di jalan. Sementara Abizar hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia merasa seperti pria tak berguna. Semua gengsi, harga diri, dan kebanggaan yang dulu ia pamerkan lenyap begitu saja. Malam itu, keluarga itu benar-benar keluar dari rumah mewah dengan hanya beberapa koper. Tetangga yang dulu iri pada kemewahan mereka kini menyaksikan dengan tatapan sinis bercampur iba. Kasihannya, ternyata selama ini cuma numpang nama. Semua itu punya Rere, bisik seorang tetangga. Pantas aja dulu Rere dihina-hina. Padahal aslinya dia yang bikin mereka hidup enak, sahut yang lain. Bisik-bisik itu menusuk telinga Bu Ajeng. Ia menunduk, wajahnya merah karena malu. Dari sofa empuk ketikar lusuh. Beberapa hari berikutnya, Abizar, Bu Ajeng, dan Cynthia terpaksa tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu hanya berdinding tipis, beratap seng bocor, dan berlantai semen dingin. Bu Ajeng sering duduk termenung, meratapi nasib. Ya Allah, kenapa begini? Dulu saya punya segalanya. Sekarang harus tidur di lantai, makan seadanya. Cynthia mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia yang terbiasa dengan kemewahan tak tahan dengan kondisi itu. Ia sering mengomel, menyalahkan Abizar. Zar, kalau aku tahu kamu cuma laki-laki pecundang, gak akan aku mau nikah sama kamu. Kamu bilang bisa kasih aku kenyamanan, nyatanya cuma bikin aku sengsara. Abizar terdiam, menahan amarah. Hatinya hancur, tapi ia tahu Cynthia tidak sepenuhnya salah. Semua ini terjadi karena kesalahannya sendiri. Ia lebih memilih gengsi, mengikuti ucapan ibunya, dan membiarkan Rere terluka. Bisnis ambruk. Tak hanya kehilangan rumah, bisnis keluarga Abizar juga hancur. Restoran kecil yang dulu mereka banggakan mendadak sepi pelanggan. Supplier menolak mengirim bahan, investor menarik dana, bahkan pelanggan tetap menghilang. Kenapa begini, Zar? Tanya Bu Ajeng dengan wajah cemas. Kenapa semua orang tiba-tiba menjauh? Abizar menghela napas panjang. Karena semua jaringan bisnis itu sebenarnya lewat Rere, Bu. Dulu, aku kira usahaku berkembang karena kerjaku. Tapi ternyata, semua pemasok, semua koneksi, itu karena Rere. Dia yang atur semua dari belakang. Bu Ajeng terdiam. Hatinya perih. Ia teringat bagaimana ia sering menghina Rere. Perempuan miskin, numpang hidup, bikin malu. Sekarang, semua hinaannya kembali padanya. Cynthia menunjukkan taring. Malam itu, saat hujan deras, Cynthia tak tahan lagi. Ia berteriak pada Abizar di kontrakan sempit itu. Zar, aku nggak tahan hidup miskin begini. Aku nikah sama kamu karena aku kira kamu mapan. Tapi nyatanya semua kemewahan itu dari istri pertamamu. Dan sekarang aku yang kena malu. Cynthia, tolong, sabar. Aku akan berusaha bangkit lagi. Bangkit? Cynthia tertawa sinis. Dengan apa? Kamu nggak punya uang, nggak punya relasi, bahkan nggak punya harga diri. Semua orang tahu kamu cuma numpang nama di atas kerja keras Rere. Kamu pikir aku mau sengsara terus sama kamu? Abizar tertegun. Maksudmu? Cynthia mendengus. Aku mau cerai. Aku nggak butuh kamu lagi. Aku masih muda, cantik, dan aku bisa dapat pria yang jauh lebih baik dari kamu. Kamu, tinggallah sama ibumu itu. Abizar terdiam, wajahnya pucat. Kalimat itu seperti pisau menancap di jantungnya. Ia ingin marah, tapi tak ada tenaga. Bu Ajeng jatuh sakit. Stres dan rasa malu yang berkepanjangan membuat Bu Ajeng jatuh sakit. Tubuhnya kurus, batuk-batuk, dan sulit berjalan. Ia sering menangis sendirian di tikar lusuh. Teringat semua kata-kata pedas yang pernah ia lontarkan pada Rere. Ya Allah, aku dulu terlalu jahat sama menantuku. Aku hina dia, aku usir dia, padahal dia yang sebenarnya menolong hidup kami. Dan sekarang aku menuai akibatnya. Air mata mengalir di pipinya. Ia mulai menyadari, kebencian dan kesombongannya telah menghancurkan keluarganya sendiri. Abizar dalam penyesalan. Abizar kini benar-benar sendirian. Cynthia meninggalkannya. Bisnis hancur. Ibunya sakit. Hidup dari uang seadanya hasil kerja serabutan. Setiap malam,
Ia duduk di depan kontrakan, menatap langit gelap. Bayangan wajah Rere selalu muncul di kepalanya. Senyum lembutnya, tangisnya, kesabarannya, perjuangannya. "Rere," bisiknya lirih. "Aku bodoh. Aku hancurkan hatimu. Aku lepaskan orang terbaik dalam hidupku. Dan sekarang, aku kehilangan segalanya." Air mata jatuh membasahi wajahnya. Ia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Di saat keluarga Abizar jatuh miskin, kabar tentang Rere makin bersinar. Perusahaannya terus berkembang, membuka cabang baru di berbagai kota. Ia sering muncul di televisi, diwawancara sebagai sosok inspiratif yang bangkit dari nol. Para tetangga yang dulu memandang rendah kini memuji. "Luar biasa ya, Rere itu. Sabar, pekerja keras, rendah hati. Pantas Allah angkat derajatnya." Bu Ajeng yang terbaring sakit hanya bisa menangis mendengar kabar itu. "Rere, maafkan aku. Kamu menantu terbaik. Tapi aku terlalu buta untuk melihatnya." Rere, tegak dan elegan. Sementara itu, Rere tetap hidup sederhana meski kini bergelimang harta. Ia membesarkan perusahaannya dengan penuh dedikasi, membantu banyak orang lewat lapangan kerja dan yayasan sosial. Namun satu hal yang pasti, ia tak pernah menoleh ke belakang untuk mengemis pengakuan dari keluarga yang dulu menghancurkannya. Bagi Rere, masa lalunya adalah luka. Tapi dari luka itulah lahir kekuatan. Dan sekarang, ia berdiri tegak, membuktikan bahwa hinaan bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Hidup di kontrakan sempit kian menyiksa. Abizar kini benar-benar bekerja serabutan, dari kuli bangunan sampai sopir lepas, hanya untuk bisa membeli makanan sehari-hari. Cintia sudah lama pergi, kabarnya menikah lagi dengan seorang pria mapan. Sementara Bu Ajeng terbaring sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, batuk tak berhenti. Dokter menyebut penyakitnya parah karena terlambat ditangani. Uang untuk berobat tak ada. Malam itu, Bu Ajeng menggenggam tangan Abizar dengan lemah. "Zar, ibu nggak kuat lagi." "Jangan bilang gitu, Bu. Ibu pasti sembuh. Aku bakal cari uang buat obatin ibu." Air mata Bu Ajeng mengalir. "Zar, semua ini salah ibu. Ibu yang hancurin rumah tanggamu sama Rere. Ibu yang buta sama gengsi. Kalau saja dulu ibu bisa terima Rere, mungkin kita nggak begini." Abizar hanya bisa terdiam. Hatinya remuk. Ia tahu ibunya benar. Keesokan harinya, Abizar memberanikan diri mendatangi gedung tinggi megah, kantor pusat perusahaan Rere. Ia menunggu di lobi, wajahnya kusut, pakaiannya lusuh. Orang-orang menatapnya aneh. Setelah lama, akhirnya ia melihat sosok Rere keluar dari lift, ditemani sekretarisnya. "Rere," panggilnya dengan suara parau. Rere berhenti, menoleh. Tatapannya dingin. "Abizar. Aku mohon, Rere. Ibu sakit parah. Kami nggak punya uang buat berobat. Tolonglah, sekali ini saja, bantu kami." Sekretaris Rere menoleh ingin bicara, tapi Rere mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Wanita itu kemudian melangkah mendekat, wajahnya tetap tenang. "Dulu," kata Rere pelan tapi tajam, "aku memohon padamu. Aku menangis, aku minta tolong kamu membelaku dari hinaan ibumu. Tapi kamu diam. Kamu biarkan aku dipermalukan. Kamu pilih wanita lain di atas aku." Abizar menunduk, air matanya jatuh. "Aku menyesal, Rere. Aku bodoh. Tolong, jangan hukum ibuku. Dia sakit." Rere tersenyum tipis, tanpa rasa iba. "Aku tidak menghukum siapapun. Hidup yang memberi balasan. Aku hanya melindungi diriku." "Jadi, kamu benar-benar nggak peduli?" Suara Abizar bergetar. Rere menatapnya lama, lalu berkata dengan tegas, "Peduliku sudah habis sejak lama. Simpan air matamu, Abizar. Kau yang memilih jalan ini." Ia lalu berbalik, berjalan pergi dengan langkah anggun, meninggalkan Abizar yang terisak di lobi mewah itu. Semua mata memandang, dan untuk pertama kalinya, Abizar merasa begitu kecil di hadapan Rere. Penyesalan Bu Ajeng. Malam itu, Abizar pulang dengan wajah kosong. Bu Ajeng yang lemah menatapnya penuh harap. "Zar,
Kau temui Rere. Abizar mengangguk pelan, air matanya jatuh. Aku sudah coba, Bu. Tapi Rere, dia sudah tidak peduli lagi sama kita. Bu Ajeng menutup wajah dengan tangannya yang keriput, menangis terseduh. Pantas. Pantas dia begitu. Aku terlalu jahat sama dia. Aku hina dia setiap hari. Aku bilang dia numpang hidup, padahal justru kita yang numpang. Allah membalas semua keburukan ibu, Zar. Ia batuk keras hingga darah keluar dari mulutnya. Abizar panik, memeluk ibunya sambil menangis. Ibu, jangan bicara begitu. Aku nggak bisa kehilangan ibu. Tapi Bu Ajeng hanya menggeleng lemah. Kalau ajal sudah dekat, nggak bisa ditolak. Tapi sebelum itu, ibu cuma ingin satu hal, sampaikan ke Rere. Ibu minta maaf. Sekali saja. Walau dia nggak memaafkan, ibu ingin dia tahu ibu menyesal. Abizar menangis lebih keras. Hatanya hancur. Rere yang tegak. Sementara itu, di rumahnya yang baru, Rere duduk di balkon menatap bintang. Ia mendengar kabar tentang Bu Ajeng lewat stafnya. Tapi hatinya tetap tenang, tak ada sedikit pun keinginan untuk kembali. Ia menulis di buku hariannya. Dulu aku pikir aku lemah tanpa mereka. Aku pikir aku tak akan bisa berdiri sendiri. Tapi ternyata, aku bisa. Aku lebih kuat dari yang kubayangkan. Dan sekarang, aku tak punya kewajiban untuk kembali ke luka itu. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu, banyak orang mungkin menganggapnya kejam karena tidak menolong mantan suami dan mertuanya. Tapi bagi Rere, ini bukan tentang dendam. Ini tentang menjaga hati agar tidak lagi diinjak. Hari berganti minggu. Bu Ajeng semakin lemah. Ia terus berdoa dalam tangis, memohon ampunan Allah dan Rere. Abizar tetap mencoba mencari cara, tapi hidupnya semakin terpuruk. Sementara Rere terus melangkah ke depan. Ia sudah membakar jembatan masa lalunya, dan ia tak menoleh lagi. Bagi Rere, masa lalu hanyalah pelajaran. Dan ia tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang sama, wanita yang rela diinjak demi cinta. Kini ia tegak, dengan martabat utuh, meninggalkan mereka yang dulu menghancurkan hatinya, bersama penyesalan mereka sendiri. Hari itu, hujan turun deras. Di kontrakan sempit yang bocor di sana-sini, Bu Ajeng terbaring dengan napas tersengal. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat pasi. Abizar duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Air matanya tak berhenti mengalir. Ibu, tahan sedikit lagi. Aku akan cari cara, aku akan. Sudah, Zar, suara Bu Ajeng serak, hampir tak terdengar. Jangan bohongi dirimu sendiri. Ibu tahu, ajal ibu sudah dekat. Air mata Abizar jatuh semakin deras. Jangan bilang begitu, Bu. Aku nggak sanggup kehilangan ibu. Bu Ajeng menggeleng pelan. Senyum tipis muncul di wajah tuanya. Dengar, Zar, sebelum ibu pergi, ibu mau bilang sesuatu. Semua ini, salah ibu. Aku yang tanam kebencian pada Rere. Aku yang butakan matamu sampai kau pilih Cynthia. Dan sekarang, Allah balas semua itu. Rumah hilang, harta hilang, bahkan keluarga kita hancur. Ibu, Abizar hanya bisa menangis. Sampaikan pada Rere, bisik Bu Ajeng dengan suara lemah. Ibu minta maaf. Meski aku tahu, dia mungkin tak peduli lagi. Tapi ibu ingin dia tahu, ibu menyesal. Air mata menetes di pipinya. Napasnya semakin berat. Hingga akhirnya, tubuhnya kaku. Bu Ajeng meninggalkan dunia dengan penyesalan di bibirnya. Abizar meraung, memeluk tubuh ibunya yang dingin. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku sudah kehilangan segalanya, sekarang aku benar-benar sendirian. Pemakaman sepi. Pemakaman Bu Ajeng berjalan sederhana. Tak ada kerabat dekat yang datang, tak ada sanak saudara yang peduli. Tetangga sekitar hanya sekadar membantu menggali kubur. Abizar berdiri dengan wajah kosong, pakaiannya basah kuyup diterpa hujan. Ia menatap nisan sederhana itu, hatinya hancur berkeping-keping. Satu-satunya orang yang terlintas di pikirannya hanyalah Rere. Andai dulu ia melindungi Rere, andai ia memilih setia, mungkin semua tak akan berakhir seperti ini.
Tapi andai hanyalah penyesalan yang tidak pernah bisa mengubah kenyataan. Rere tak bergeming. Di hari yang sama, Rere sedang menghadiri acara peresmian cabang baru perusahaannya. Kamera televisi menyorot wajahnya yang anggun dan penuh wibawa. Ia tersenyum ramah, menjawab pertanyaan media, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Seorang staf mendekat, berbisik pelan. "Bu, ada kabar? Bu Ajeng, mantan mertua Anda, baru saja meninggal." Rere terdiam sejenak. Senyumnya sedikit pudar, tapi hanya sebentar. Ia lalu berkata datar, "Semoga Allah menerima amal ibadahnya." Setelah itu, ia kembali melangkah ke podium, tanpa sedikit pun menoleh ke masa lalu. Abizar yang hancur. Hari-hari setelah kepergian Bu Ajeng, Abizar benar-benar jatuh ke titik terendah. Cynthia tak pernah kembali. Ia kehilangan rumah, harta, dan kini juga ibunya. Ia hidup menggelandang, tidur di emperan toko, makan dari belas kasihan orang lain. Orang-orang yang dulu menghormatinya menjauh, bahkan ada yang menertawakan kehancurannya. Suatu malam, ia duduk sendirian di trotoar, menatap langit kosong. Air matanya mengalir, bibirnya bergetar. "Rere, aku salah. Aku bodoh. Kau wanita terbaik dalam hidupku, tapi aku hancurkan dengan tanganku sendiri. Kini aku hanya punya penyesalan. Dan aku tahu, kau tak akan pernah menoleh lagi padaku." Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Kemenangan sejati. Rere kini hidup dengan damai. Perusahaannya semakin maju, namanya harum sebagai pengusaha muda sukses sekaligus filantropis. Ia membangun sekolah gratis, rumah sakit untuk kaum duafa, dan yayasan pemberdayaan perempuan. Ia tidak lagi peduli pada hinaan masa lalu, karena semua itu sudah terkubur bersama kebodohan orang-orang yang meremehkannya. Di suatu malam, ia menulis di buku hariannya, "Aku pernah jatuh. Aku pernah dianggap tak berarti. Tapi dari rasa sakit itu, aku belajar bangkit. Kini aku bukan lagi wanita yang menangis karena orang lain, melainkan wanita yang berdiri tegak karena dirinya sendiri. Dan itulah kemenangan sejatiku." Rere menutup buku hariannya, menatap langit malam dari jendela kamarnya. Senyum tenang terlukis di wajahnya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi yang pasti, ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh luka.